Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, diantaranya guru-guru kita yang hadir malam ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Zahbidi Maimun. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur. Guru kita Kiai Haji Ali Imron, sehat walafiat, panjang umur. Ustadz Haji Muhammad Toha, sehat panjang umur. Ustadz Haji Murja, sehat panjang umur. Ustadz Haji TB Hidayat, sehat panjang umur. Ustadz Haji Siddiq, sehat panjang umur. Ustadz Haji Bajuri, sehat panjang umur. Ustadz Haji Bani Nazar, sehat panjang umur. Ustadz Haji Mansur, sehat panjang umur. Ustadz Haji Usman Hamdani, sehat panjang umur. Ustadz Haji Niswan, sehat panjang umur. Dan orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Timan, Bapak Haji Rodani, Bapak Haji Marullah, Bapak Haji Narmin, semuanya sehat panjang umur. Dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Wabil khusus sahibul bait, orang tua kami Bang Haji Jamhuri beserta bininya Mpo Haja Susi Sulastri, saudara-saudaranya Bang Rameli dan Mpo Istiana, Bang Jamil, Garis Doyong, Dwi Arianti, Mas Tuti, Pejai Popel Mayer, namanya keren banget. Dan terkhusus kepada para orang tua, para tokoh masyarakat lainnya, dan para bapak, ibu, hadirin, hadirat, jamaah majelis Dzikra Maulidi Rasul dan sekaligus majelis haul yang insyaallah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka mengiringi doa di haul yang pertama orang tua kami almarhum Bapak Haji Sehud bin Kong Haji Lege dan almarhumahnya Haja Jawiyah binti Haji Jaya. Semoga almarhum dan almarhumah dengan iringan doa kita malam ini, dari mulai pembacaan zikir, surah yasin, tahlil dan tahmid, doa-doa yang kita panjatkan malam ini, kesemuanya itu pahalanya disampaikan untuk almarhum dan almarhumah, dan keduanya senantiasa Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir bukan hanya sekedar memperingati haul, tapi memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau sosok manusia paling sempurna.
Beliau itu basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Ya Bu, ya Bu, apaan? Oh, ngomong jokongko. Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya Rasulullah sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah kok, sama. Cuma ludah Rasul beda sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita. Waktu hijrahnya Nabi, malam mau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah Rasulullah dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasul. Nah, Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, Ali gantiin tempat tidur gua, tidurlah di kamar gua nih, kata Nabi. Kenapa? Yang diincar itu kamar aku, kata Rasul. Target utama aku, yang mau dibunuh aku. Tidur, gantiin tempat tidurku. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya tepat, siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Anak muda yang soleh. Kalau anak muda pinter nggak begitu bang. Li, gantiin tempat tidur gue ya. Gue mau berangkat nih sama Abu Bakar ke Madinah. Lu gantiin tempat tidur, yang mau dibunuh lu. Jawaban anak muda yang pinter, jangan saya ya Rasul, lah Abu Bakar aja yang tuaan. Tapi Rasulullah luar biasa. Sayyidina Ali gantiin tempat tidur, berangkat bersama Abu Bakar. Dikejar kafir Quraisy, ngumpet di gua Tur. Sebelum masuk gua, Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya bersih-bersih, takut ada binatang ntar ngapa-ngapa Rasulullah. Bener po, Abu Bakar masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker bang, korek-korek. Tangannya digigit kalajengking. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Cengkareng. Arab. Apa sih gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar nggak ngomong, diem aja. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul saya. Tapi ngapa diem begitu, muka sampai pucat? Tangan ini. Ngapa tangan? Digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong? Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, diludahin nama Nabi, langsung bengkaknya kempes seketika. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Oh, mungkinan bengkak itu. Tuh, sama manusiawinya, cuman ludahnya beda sama ludah kita. Rasulullah keringetan, kita juga sama bang, keringetan juga. Cuma beda keringat Nabi sama keringat kita po. Kalau keringat Nabi kan bau minyak misik, bau minyak kasturi. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Makanya Siti Aisyah tuh bu, Rasulullah kalau pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilapin diciumin. Makanya kita kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus tuh. Nih Nabi, basyarun la kal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Maka kita sebagai umatnya wajar dan sangat wajar memperingati kelahiran Nabi. Ada yang bilang maulid emang ada dalilnya Ustaz? Lah ada maulid. Siapa bilang maulid nggak ada dalilnya? Zaman Nabi kan kagak ada katanya. Zaman sahabat nggak ada. Ada dalilnya. Allah yang nyuruh. Jelas ayatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu kalau bahasa kitanya kan Allah nyuruh kita tuh. Contoh tuh Nabi, contoh. Ada yang nanya lagi. Kalau nyontoh Nabi kan Nabinya udah nggak ada.
Rasulnya kan udah wafat ya Rasul. Rasulnya udah nggak ada. Ya udah kalau nabinya nggak ada, Rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji udah nulis tuh di Rawi, udah banyak bu tuh cerita-cerita di Rawi kemuliaan akhlak Rasulullah. Beliau bilang wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah bu, naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Langsung Nabi mukanya pucet, malu, turun dari Ka'bah. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang cing, tibang betis doang, malu, tibang betis. Kita orang sekarang urat malu pada putus semua. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu. Naik motor Mio pakai celana wahai, wa ilaha illallah. Keliling komplek, kencang baca kebut. Kirain kenal pot racing, agak tahu kulit. Ya. Nih perempuan cewek neng, bo, anak kita yang cewek pakai jilbab suruh, jilbab pakai jilbab. Nyaut apa? Iya gitu, jilbab. Jilbab pakai. Yang dipakai di Palembang bukan jilbab, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrok, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek bang, kudungannya cakep, kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Betisnya masih kelihatan tuh, apemnya masih kepajang. Ngerti apem? Gitu. Apaan? Nih Rasulullah orangnya maluan bang. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, dijamin masuk surga, udah dihindarin dari api neraka. Bahkan dosa yang akan lalu, yang akan datang udah diusak, dihapus. Tapi Rasulullah ibadah nggak pernah berhenti. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, tinggi pangkatnya, nggak sombong. Kita baru pangkat dikit aja udah sombong banget, baru tiba jadi bini RT udah tengik. Ada Bu RT? Bukan RT sini po, bukan RT sini, bukan. Sono di laut. Bukan Bu RT sini, bukan po. Ya itu lagi Kelempangan aja contohnya po. Tuh. Kita baru kaya dikit udah sombong, bener? Wah, mentang-mentang kaya, jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya, tulak pinggang segitiga dada. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nepak. Wah, kuntilanak. Nih, ayo kita kepengen tuh Nabi luar biasa, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati nggak sombong. Marahan juga nggak pernah marahan Nabi. Dikatain, dihina, tetap aja nggak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang, lagi weekend. Sama bininya tuh Siti Aisyah lagi jalan bareng, ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir beri salam beda. Kalau kita kan assalamu alaika, dia melayan asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Nabi dikata mampus bang. Marah? Enggak marah. Yang marah Siti Aisyah. Istrinya kesel banget, dibalikin tuh orang. Asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Nah, dikasih satu mulangin tiga. Hehehe. Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nabi nggak marahan. Lagi ceramah di Taif, tahu sendiri kan ceritanya. Lagi ceramah, lagi dakwah, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit Nabi, bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia, jidatnya berdarah. Marah? Enggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Bayangin Jibril marah.
Malaikat Jibril ngasih tawaran sama Nabi Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal, buat tibanin nih, buat tibanin. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Man? Ini kalau bahasa kita. Buat tibanin nih, jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang kok. Kalau emang bapaknya yang saya ceramain gak ada yang beriman nih semuanya, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Biasanya bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Biasanya begitu. Kalau bapaknya kafir, anak kafir lagi, udah tibanin aja nih Jabal Uhud. Jangan. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Lu kebawatan sabar sih, Mad. Ini kalau kata malaikat Jibril. Udah maunya apa sih sebenarnya? Saya mau doa aja. Didoain tuh yang nimpukin. Didoain sama Nabi, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka tuh yang nyambitin saya karena dia kagak ngerti, nggak tahu. Nabi balik doain. Luar biasa. Kalau model saya begitu lain urusan kok. Saya lagi ceramah umpama nih Bang, lagi ceramah nih umpama nih, lagi ceramah nih. Ya, umpama lagi ceramah nih saya lagi ceramah umpama nih. Ada polisi ngelemparin bom molotov umpama nih, ngelemparin gas air mata. Datang Jibril ngasih tawaran ke saya, "Tile." Umpama nih ya. Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin tuh polisi yang nyemprot lo. Apa kata saya? Sikat Jibril, sikat. Jangan kasih ampun, mampusin, saya kata gitu. Ini umpama ini kan umpama. Ada kamera tuh ya. Wah, ntar jadi viral nih gua. Wah, masuk YouTube, tile tangkap gitu lagi. Emang gue capung tangkap. Luar biasa akhlaknya Nabi, luar biasa. Nabi kok. Apalagi kemuliaan Rasulullah di situ kita baca, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, sering duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang yang sakit. Nabi demen sama orang susah. Makanya Nabi pernah doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin bareng nanti bersama orang miskin di akhirat. Nabi doanya tuh, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kita baca doa begitu Bang? Kita gak pakai baca doa begitu, emang udah turunan miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak yang ninggang di miskin. Tuh Nabi doanya. Makanya Nabi pernah nyuruh kita tuh idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Ada orang kaya yang undang teragak-ragak. Ada orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama makanan enak-enak. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. La kelar udah ya. Biar demen sama orang miskin. Alhamdulillah. Orang kaya kan tadinya miskin dulu, bener. Iya, makanya kita disuruh Nabi demen sama orang susah. Nengokin orang sakit tuh sunnah. Kalau sekarang nengokin orang sakit nggak boleh. Apa aja dikatain corona mulu, enak buat kita. Nah, orang kampung saya Bang, tetangga boleh melonon sakit. Ambilin boleh melonon, dibawa ke rumah sakit mati. Dikata covid, kan sial di angkalan. Yang kagak-kagak aja lah, apa hubungannya virus sama bol? Saya kata gitu aja. Susah keluar dari rumah sakit. Ini pemerintah biar tahu, jangan apa-apa dikit-dikit kata oh covid mulu, bener. Dikit covid. Udah capek masyarakat kita, tiap hari beritanya TV covid mulu, corona mulu, siang malam yang mati sekian. Akhirnya kepikiran kita, stres. Oh gak keluar dah, gua pakai masker tebel-tebelan. Udah capek kita Bu, dibohongin mulu. Bener. Saya kira RT datang ke rumah saya, KTP mari saya fotokopi. Buat apa ntar? Ntar rapi udah. Kata RT begitu. Agak taunya kira buat bansos. Agak taunya suruh jadwal ronda. Ya elah, udah capek kita Bang, dikit-dikit corona mulu, bener. Iya, masyarakat mulu yang disusahin. Vaksin mau turun katanya, vaksin mau turun. Vaksin mau diturun. Yang kagak mau divaksin harus denda. Waduh.
Ya kalau mau divaksin tuh dari pertama, jangan kita rakyat duluan, pejabat duluan divaksin. Iya, dari mulai presiden, menteri, DPR, vaksin duluan. Tuh kalau emang pada mati berarti agak manjur. Iya. Enak banget kita. Udah capek kita bang, stres. Nonton gituan mulu, ya enggak? Pikiran dah. Pilek-pilek dikit ya, kena gue nih, kena nih gue nih. Ya. Udah kita kumpul begini biar ngaji, biar tawa aja, penting tawa, naikin imun. Iya, hiburan kok bila perlu. Setel di rumah, kencengin TV, tip yang gede, joget-joget aja nggak ngapa-ngapa. Biar senang, refresh otak kita. Joget-joget aja, nyanyi senam kayak apa kayak gitu. Iya, biar ada kegiatan. Joget kagak dilarang, siapa yang larang joget? Memang disuruh. Siapa yang nyuruh? Ayah Haji Oma. Haji Oma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang, kan begitu lagunya. Ada lagunya. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering, kan begitu. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, 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 begitu lagunya. Lah ketik di Google po, kalau nggak percaya. Nih, masya Allah bang, Rasulullah nengokin orang sakit, cuman nengokin orang sakit tuh kudu bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo bawa. Nengokin orang sakit datang doang rumah sakit, agak bawa apa-apa. Orang lagi sakit ditanya di rumah sakit, lagi diimpus dia tanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Kok begitu lu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, yang PA juga. Ya Allah, demen luar biasa Nabi bang. Kemuliaan akhlaknya ada semua, apalagi wayamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Tuh, Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang, Bang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda dari belakang, bukan. Nenek-nenek. Tuh, nah, artinya apa? Nabi jalan di belakang khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Nabi dari belakang, langsung ditolongin. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki ditinggal belakang, aki-aki nyemplung juga gak tahu. Ada akhlaknya luar biasa. Nih makanya Nabi yang kita peringati malam ini nggak ada duanya. Amin. Nabi pribadinya dihina langsung, dikatain, diludahin, dimaafin tuh yang ludahin, dimaafin. Tapi kita sebagai umatnya nggak terima kalau Nabi dihina, bener? Nah malaikat Jibril aja kagak terima Nabi ditakolin, bener? Tapi Nabi memaafkan yang nakolin. Kita nih umatnya kagak terima dong kalau si Markon, ya kan? Tuh dia sial dangkalan. Iya, bukan berarti harus ngikutin kalimat Abu Janda di TV, salah. Itu di TikTok Abu Janda ngomong, suwe banget, enak tuh dia. Mana kamera nih, Abu Janda, tantangin lu, macam-macam sama gua. Wah, gua dikerubutin 20 orang kagak lari gua. Nggak sombong saya bu, Pak, 20 orang dikerubutin saya kagak lari. Bagaimana mau lari? Bangun diinjak. Sok bener ya. Ya Allah. Makanya ini kita kepengen, ayo nih dikit-dikit kita cintai Nabi, kelar maulid biar ada bekasnya, amin. Iya, Rasulullah kalau kita hitung-hitung sayangnya sama kita bu, masya Allah luar biasa. Sayang sama umat kayak apa? Mau wafat aja Nabi nyari-nyari kita, ummati lagi sakarat nyari-nyari kita. Nah kita kan lagi sakarat lain, mana kita kumpulin mat, sin, roh, Ji, ada lu yang bontot bilangin, sini kumpul. Romanya Baba udah nggak kuat bawa penyakit sini. Baba mau wasiat sama lu pada. Kalau Baba udah nggak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa Ba punya Cina? Lah, digerebek kita sama Cina. Ya Allah, mati masih banda yang kita pikirin, tapi Rasulullah nyari-nyari kita. Alhamdulillah, di dunia sayangnya nyari-nyari kita, di akhirat dibuktiin lagi. Ini ada cerita nih bang, nih bu cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih.
Ini di sini doang nih saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa nih bang. Rahasia nih. Ini cerita bu nih. Nih diriwayatkan bang dalam salah satu kitab, nanti ketika datang hari kiamat alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semuanya makhluk mati termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian, semuanya mati, hancur alam. Lalu Allah ngomong di situ berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh gede yang nongol bang, rebah semua. Kiamat, apa yang berani nempil? Ditantangin semua sama Allah. Pemimpin dunia ditantangin semua. Mana Jokowi? Jokowi dicari. Masih rebah lah kiamat. Nah ini jangan baper nih ngomongin kiamat ini mak. Jangan baper lah nih ngomongin kiamat. Jangan baper ngomongin kiamat ini kan. Fir'aun aja kagak bangun apalagi dia. Nggak bangun lah. Allah sendirian. Langsung Allah nyombong. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong po. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi. Baru yang dihidupin pertama malaikat. Malaikat dihidupin duluan. Seluruh malaikat dihidupin. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya po. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia yang bagian nyiapin besek siapa, bagian ngamplopin kiai siapa, diatur semua. Panitia udah siapin ada? Iya alhamdulillah. Ya Allah, diatur bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Lalu Allah panggil malaikat kedua, Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh kenapa leher botol kecil bang? Karena dicekekin mulu sama dia. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh ini orang. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi bang. Alam udah hancur, rata semua. Di tengah jalan Jibril, Mikail kongko. Dia orang sama CS-nya. Mata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini bagaimana nyari kuburan rata begini. Ya udah coba lu cek di Google Map. Emang ada? Lo kagak nemu udah. Oh terus bagaimana urusan ini? Agak nemu kita cari. Udah sujud aja, sujud minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud po, langsung tuh dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener kiamat Jibril, bener Muhammad. Cius lu. Itu cius saya tambahin doang bang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Bener ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluar bang dari mulut Rasulullah yang mulia.
Apa kata Rasul Jibril? Kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya gua. Tugas gue bangunin lu dari kubur ini. Kemana kita ini? Ayo ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener. Yaudah ayo berangkat lah kemon. Tuh akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Tuh naik Grab. Naik Grab. Naik buruk. Nabi masuk ke sorga. Di sorga Nabi kayak orang kagak betah bang. Bengong Nabi di sorga kok, bengong aja dah, bete dah, gabut. Pokoknya galau dah. Nabi mukanya nggak enak dilihat. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, baik ya Rob. Nggak betah di sorga? Betah ya Rob. Saya mudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob. Sudah ada dikasih le mineral, ada larutan penyegar. Saya mau udah enak di sini. Kasih bangku, mejanya kecil banget. Bangku sih muter, mejanya kuntet banget, kecil banget. Tuh enak dikasih ginian, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah. Tuh ada bol, bibir, kirain bol pecah-pecah. Ini serius banget kok ya. Saya udah enak ya Rob di surga, udah enak banget ini. Tuh. Tapi ngapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah. Saya bengong mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Nengokin umat. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar kok. Cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin model begitu? Agak nemu. Udah masuk ke DPR mah lupa. Bener bang? Buruh demo, ustadz kiai pada demo, ya enggak? Mahasiswa demo, ditinggal kabur. Katanya lagi kampanye, saya kangen di demo. Pas di demo pergi ke Kalimantan, niat bebek. Udah di dalam sorga, Nabi keluar pengen nengokin kita. Baru kita dihidupin sama Allah. Manusia seluruhnya nih, dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, dihidupin lagi. Masing-masing bawa diri kita bang. Kok di sono anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah gak kenal bini. Masing-masing bawa diri kita di sono. Matahari sejengkal di pala kita. Matahari sejengkal di pala kita. Matahari sejengkal. Panas sudah pasti bang, kehausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita. Haus sudah pasti di situ. Kita mati kagak bawa air. Di sono nggak ada air. Caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Nggak ada, tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering kumpul di majelis maulid. Allah sediain tuh hauluka saufil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediain oleh Allah telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering kumpul di majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin pak, di sana dia kehausan, dia kecekek, rasain. Agak ada yang nolongin, naudzubillah min. Selawat embat, makanya selawat. Ini masih bulan Rabiul Awal nih, ayo selawat. Selawat kok, embat selawat. Ustadz saya nggak punya wudhu, baca sholawat ada pahalanya nggak? Ada. Pak Ustadz saya baca sholawat dalam keadaan ria, pengen dipuji orang, ada pahalanya nggak? Ada. Kita sedekah, kita sholat, kita ibadah yang lain kalau pakai ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, nggak ada pahalanya. Tapi sholawat dalam keadaan ria tetap pahalanya dapat. Oh sholawat kok hebat. Sholawat yang macam-macam sholawat. Sholawat masak mau baca sholawat enak kok, enak biar sedep. Barengin sama sholawat, ya Muhaimin, ya salam, tuh goreng tempe enak.
salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak kita dengerin, keenakan selawat tempe angus. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Ini gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem po, enak. Bang mama sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gedeg melaki nyanyi mulu. Laki di sendiri dinyanyian perasaan. Ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Kau diamkan aku dan tanpa kau sentuh. Ujian ataukah hinaan untukku? Diriku ke kanan dan kau pun ke kiri. Itu lagu yang aslinya yang nyanyi Iis Dahlia. Judulnya Ranting Kering. Kalau yang nyanyiin Anissa Rohmah tuh New Palava, enakan lagi. Ada koploknya. Lakinya denger nyanyi begitu kagak jadi masak itu. Tendang sama lakinya kompor habis. Coba kalau selawatan adem po enak. Biar kita lagi kesel banget sama laki nih, selawatan aja adem. Bang, gue kesel sama lu dari kemarin emang. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu. Laki namanya Ahmad, tunjuk Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam salam alaika. Enak po adem. Lakinya namanya Bini Rodia. Dibalikin sama lakinya Rodia ya dawal ayana. Bininya nyaut, itu bukan Rodia bang ya, Toibah. Masih aja yang berantem aja lu bang. Jadi adem enak. Anak lihat lah, mak baca selawat itu pada berdua sama bapak. Ngikut aja tuh bocah selawatan. Ya jemalu ya jemalu. Bocah. Ya jemalu ya jemalu. Enggak jadi berantem po, enak. Jadi lomba marawis. Nih selawat mbak Nabi tuh nolongin kita di akhirat. Lagi susah begitu rame-rame kita bang, kemana kita ngadu minta pertolongan? Di padang mahsyar dibangkitin semua manusia, ngadep rame-rame kita ke Nabi Adam minta pertolongan. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami dalam kesusahan. Nabi Adam tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di surga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi doang diusir dari surga. Nah kita dosa banyak pengen masuk, kan kagak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Ibu Hawa akhirnya nggak rayu, ayo dong ayang beb mam, belum tayang mam. Yang namanya rayuan perempuan, gua bang luar biasa. Nabi Adam aja kegoda, apalagi kita laki-laki biasa, ya bang. Perempuan sekarang berani-berani banget bang. Kadang-kadang saya nyupir sendiri, nyetir bawa mobil tuh pulang ceramah, peci saya buka, adem, AC saya nyalain, jalan naik mobil diberhentiin.
Mampir mas, mampir. Saya buka kaca. Waduh, ada apa mbak? Biasa mas, jualan. Nah jual apaan malam-malam begini? Jual rempah-rempah. Kita bingung rempah-rempah apaan mbak? Kalau merem dikasih upah, begitu. Aku tuh jablay po. Langsung aja peci haji saya pakai, kaget ya. Waduh pak haji ya. Kalau pak haji gratis lah, musuh buat. Aduh. Ya Allah. Dan Nabi Adam aja kegoda, dirayu-rayu sama Ibu Hawa, makan ayam beb, mam, disuapin itu makan juga. Akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya bu di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan bu, bisikin bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di lehernya mak, langsung nyangkut di dada. Alhamdulillah po nyangkut di dada, syukur. Coba bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet. Lah nyangkut di dengkul, anak nangis minta tetein ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah ribet po ribet. Alhamdulillah nyangkut di dada. Sampai di dada terbelah dua. Bersyukur ibu terbelah dua. Lah kalau satu doang kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup, punya dosa. Nabi Adam gak sanggup. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Nabi Adam bang gak sanggup. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam jangan sama gua, sono aja datang sama Nabi Nuh nah. Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara. Ngadep kita ke Nabi Nuh rombongan rame-rame. Nuh tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur. Aduh nanau silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan sama gua juga ribet ini ngurusin anak satu kagak bisa itu si Kanan gojek naik getek dia kagak mau. Dia mau kelebuk ngikutin orang kafir. Sono datang aja dah ke Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang di dunia dia hebat dia mah Khalilullah. Wah luar biasa kekasihnya Allah. Datang ke Nabi Ibrahim tolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah bang. Jangan sama gua, jangan. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po, nangis di hadapan Allah bang. Nabi Ibrahim bohong 3 kali nangis. Model kayak kita mah bohong sebenarnya jadi lalap. Kagak nangis nyengir mulu kita mah. Nabi Ibrahim gak sanggup tuh. Kata Nabi Ibrahim datang ke Nabi Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godek. Jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak gak punya, bini kagak punya gua. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa gak kawin bang. Nabi Isa gak kawin. Tuh, makanya ngikut-ikutan tuh umatnya nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa dia. Pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya, punya perabotan nggak dipakai kan sayang. Empok kelewat ketawanya tinggalan begitu. Ya Allah. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah di Allah bu manggil kita bang. Ummati analaha ummati ta'ali ummatu sini Nabi manggil kita. Alhamdulillah. Cuman yang dipanggil gak sembarangan orang, ada tandanya bu. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat ada mereknya lah. Enak aja sembarangan. Mereknya apa Ustadz? Mereknya bukan gambar pala banteng, bukan. Pala banteng mau nyeruduk mulu. Mereknya apa lagi Ustadz? Bukan pohon beringin lah, bukan. Gambar pohon beringin mah pohon beringin kuntilanak mulu isinya. Mereknya Rasul sendiri yang ngomong. Nabi sendiri apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu.
Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, rajin wudhu, muka kita bersinar bang, bercahaya. Di akhirat nanti wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, rajin wudhu, muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, tapi rajin kena air wudhu. Alhamdulillah, nih maulid biar ada bekasnya, biar sukses, amin. Malam ini kita peringati kelahiran Nabi, bukan berarti kita memperingati kelahiran Nabi doang, kita peringati hijrahnya Nabi juga. Artinya apa? Selesai maulid kita pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ada peningkatan kualitas iman dan kualitas ibadah kita. Ajaran Rasulullah dikit-dikit praktekin dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo yang belum doyan ngaji, ngaji. Kita kumpul di pengajian. Iya, ngaji kumpul. Kita kalau kumpul ngaji insya Allah begini kumpul nih, Masya Allah. Sekarang kan kumpul-kumpul dilarang-larang mulu, dari bulan Maret dilarang mulu kumpul, bener po? Iya, udah sekarang mah kumpul aja, bikin maulid, bikin pengajian, kumpul. Yang penting protokol kesehatan kita jalanin, bukan kita ngelawan pemerintah, enggak, ikutin 3M, silakan pakai masker, nggak apa-apa. Kalau soal jaga jarak maka gak bisa dah, udah dempet-dempetan begini nggak mungkin. Ya bener. Iya, jangan semua dilarang, pengajian tutup nggak boleh, masjid musola tutup nggak boleh, yang lain pada boleh, bioskop boleh buka, mall boleh buka, bener? Iyalah, pilkada boleh, masa kita pengajian maulid kagak boleh? Suwe bener. Ayo kita ikutin pemerintah, pakai protokol kesehatan, bikin maulid nggak ngapa-ngapa. Dan muliaan mana maulid sama corona, bener? Nggak bakal datang ke majlis maulid orang corona mah. Iya, lagian emang gara-gara nenek-nenek juga itu orang kampung saya yang agak bener, dikasih bansos, sembako, beras, semuanya girang banget. Dari siapa ini neng? Lo ngasih gua, ini dari coronanya. Dari corona, didoain corona sama dia tuh nenek-nenek. Gue saya doain dah corona biar sehat, biar panjang umur. Nenek oh juga ngerti corona aja doain. Nah ayo kita kepengen semuanya kumpul, amin. Ngaji siapin, selain kita peringati kelahiran Nabi, kita diperingati kelahirannya. Selesai kelahirannya ada hijrahnya Nabi, dan kita peringati pula wafatnya Rasulullah. Kapan? 12 Rabiul Awal juga. Artinya apa? Sama bertepatan malam ini kita memperingati haulnya almarhumah Mbah Haji Sehud bin Kong Haji Lege dan almarhumahnya Haja Jawiyah binti Haji Jaya. Ini malam kumpul kita doain beliau. Makanya manfaat haul itu begitu banyak bang. Apa manfaatnya? Pertama, manfaat haul buat orang yang datang haul. Siapa? Kita yang datang kemari. Pertama kita bisa silaturahim. Yang kedua kita diingatkan kembali tentang kematian. Itu satu pelajaran buat kita, nasihat. Almarhumah setahun yang lalu dipanggil oleh Allah. Siapa tahu besok kita yang dipanggil. Bener? Ini peringatan buat kita dan buat saya pribadi. Kenapa? Karena al-mautu ya'ti bagtatan. Mati datangnya dadakan. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak. Mati mangacak. Bener cing? Kadang engkongnya segar, neneknya segar, cucunya duluan. Dipanggil oleh Allah. Mati mah misteri. Ganteng, cakep, keren, 40 tahun umurnya, mati. Tuh si Asraf, lakinya BCL, duh Allah ganteng buat bang, keren, 40 tahun mati, meninggal 18 Februari kemarin. Bener tuh. Makanya kalau ada seorang istri ditinggal mati sama sang suami, menurut ilmu fikih masa idahnya 4 bulan 10 hari. Jadi BCL udah habis masa idahnya. Saya hitung-hitung 29 Juni kemarin udah habis. Jadi masih ada kesempatan bang buat kita nih. 40 tahun masih muda, keren, ganteng, mudaan lagi. 32 umurnya Olga, 32 Olga Saputra mati 32. Budi Anduk 40 tahun, Budi Anduk rambutnya kribo, kulitnya rada-rada matang-matang, mati. Temennya duluan lagi tuh Ade Namnung, bener gede gemuk, mengerombongan dia semua tuh main tawa sutra, mati 38. Mati Jupe Julia Perez 37, muda kok. Jupe 37. Jupe ramai itu infotainment nayangin berita semua, sampai di Facebook banyak yang pada komen
Kenapa Jupe meninggal? Karena keberatan membawa beban. Emang saya lihat gede bebannya bang. Beban hidup po, lu pikiran lu kesono aja sih ah. Beban hidup, dia kan sama bapaknya misah, pacaran sama Gaston kan dihianatin mulu. Tuh beban hidupnya banyak, penyakit ya pikirin semuanya. Beban hidup. Jupe 37. Saya punya temen Ustadz Jepri, siapa yang gak kenal beliau? Ganteng, keren, suaranya enak. 40 tahun 3 hari po, baru ulang tahun 3 hari bang almarhum Uje. Naik motor Ninja 650 cc, kenceng ngebut nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Ngapa sih bang? Lu nyengirnya lain. Pala komang-komang. Najong udah pikiran ke sono aja amit-amit dah. Pala komang-komang po, kalau udah ketok-ketok nongol tuh palanya, ih najong. Jangan kita ngerasa kaya mati bu. Pak Harto duitnya kaya, duitnya banyak, orang kaya mati, bener. Gunung dia punya, dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat, itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto yang dokternya 40 mati, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang, lebih mati lagi lah. Kaya mati, miskin mati, muda mati, tua mati, gemuk mati, kurus. Jangan kita ngerasa gemuk. Saya gemuk sehat Ustadz. Doh, kata dokter orang gemuk cepet mati. Kata dokter. Kok bisa begitu dok? Iyalah Pak Ustadz, kalau orang gemuk kan lari napasnya ngos-ngosan, nggak ada tempat buat napas, makanya cepet mati. Yang kurus girang, alhamdulillah dok saya kurus ini. Kata dokter lain lagi, Ustadz yang kurus juga cepet mati. Kenapa begitu dok? Kurang gizi, mati juga bang. Kematian datang. Ini malam kita datang haul begini diingetin kematian. Kita bakal nyusul apa yang mesti kita siapin dari sekarang. Ya ini amal soleh, bener. Makanya Allah menunjukkan buat kita tuh innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang yang meninggal dunia disebut berpulang, pulang ke rahmatullah. Berarti orang yang mati lagi pulang. Sebenarnya pulang itu bicara pulang enak. Ayo dah pikir-pikir dah. Kita lebaran pulang mudik enak nggak? Enak ketemu keluarga di sono. Sebenarnya pulang itu enak. Kita zaman dulu sekolah masih kecil, masih SD, ada guru yang kita kagak demenin, galak banget, pelajarannya susah, bener. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya kagak datang, boleh pulang. Enak gak pulang? Girang banget, lompat dari atas meja kita lari. Sebenarnya pulang enak. Pulang umroh enak kok. 9 hari ada rasa kangen pengen pulang. Tuh udah tua apa enggak? Girang udah kalau tua apa ada. Kebayang genteng rumah kita. Kenapa? Ada rasa rindu. Pulang enak. Habis acara malam ini kita kumpul di sini. Kita bakal pulang nih ke rumah masing-masing. Bener? Enak nggak? Enak. Bawa besek. Artinya apa? Bawa bekal. Enak. Kalau bawa bekal pulang enak. Setelah kita tinggal di dunia, kita bakal pulang ke rahmatullah. Mati, enak nggak? Nah lu, nah ini dia. Pengen kata enak, takut besok. Tuh, kenapa lempengan ini bang kita bilang enak itu rada berat? Karena masih berat di hati. Kenapa? Kita masih mikir bekal belum cukup. Bener? Bekal belum cukup. Kalau bekal udah cukup, udah enak-enak aja. Makanya kita kesempatan untuk nyari bekal. Hidup di dunia kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia cuma permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola, sepak bola ada batas waktunya bang. 45 kali 2 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu waktu dibatasin.
Maka dia pada cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, ya enggak, Neymar JR. Boleh ngapalin? Tahu waktu dibatesin. Maka dia cari cara. Kita pun sama hidup di dunia, dibatesin waktu sama Allah. Ada yang 40 tahun, 50 tahun. Dibatesin, maka suruh cari apa? Cari taktik, ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh. Kalau amal soleh banyak, poin banyak, jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Piala dari Allah nggak tanggung-tanggung. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Cuma yang namanya main harus ikutin aturan main. Siapa aturan mainnya? Kalau main bola itu melalui FIFA aturannya. Kita hidup di dunia ada aturannya apa? Agama. Yang namanya main ada yang ngawasin jalannya pertandingan. Siapa? Wasit. Kita pun sama hidup di dunia ada yang ngawasin. CCTV-nya Allah, Raqib Atid ngawasin kita. Bikin pelanggaran, wasit marah, prit, kartu kuning. Dikasih teguran, lu main jangan begitu. Kita pun sering dikasih teguran melalui apa? Melalui makhluk Allah yang lain. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak ada yang gerakin. Kalau Allah sudah bilang gunung batuk, batuk tuh gunung. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru ampeg. Lagi pada sakit. Gunung demo. Kalau kita demo polisi yang nanganin. Lah kalau gunung demo siapa yang ngademin? Mbah Marijan kan udah tewas. Udah ketemu dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong aman. Kata Allah, angin datang lu yang kenceng, puting beliung, badai topan. Bekasi belum lama, Pondok Ungu habis semua Kali Abang, dihajar puting beliung, puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan. Ada beliungnya bang. Ini teguran buat kita. Kata Allah, air datang yang banyak, banjir di mana-mana, bener? Makanya mulai saat ini kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletus nggak kencang-kencang, dor segitu doang. Kita baik-baik dong sama yang bikin angin, supaya angin niupnya nggak kencang-kencang. Kudu baik-baik sama yang bikin air, air datang seperlunya buat kita. Ditegur, jangan sampai lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu, wasit marah, prit, kartu merah, diusir dari tengah lapangan, keluar, nggak boleh main lagi. Belum sempet ngegolin, udah diusir dari tengah lapangan. Belum sempet ibadah, mati, kartu merah. Hidup permainan dan sandiwara. Sandiwara sinetron. Sinetron ada batas waktunya. Ibu lagi seru nonton sinetron. Sinetron orang ketiga di SCTV udah habis sekarang. Tuh seru itu. Wah Allah, si Afifah berantem sama si Yuni. Gara-gara berebut sama si Aris, ngerebutin Aris. Aris emang demen banget sama Yuni. Padahal Yuni udah punya pacar si Riko. Tuh, cuman dia kagak demen banget sama Riko. Tuh, begitu demennya sama si Aris. Tuh, kesian si Afifah terlantarkan. Untung ada si Rangga. Rangga perhatian banget sama si Afifah. Bertemu di tengah hutan, si Afifah sama si Yuni berantem po, datang si Aris lagi main unyang-unyangan rambut, ada pojokan tulisan TV ada tulisan itu bersambung. Kesel banget nenek-nenek lagi rame-ramenya, habis lagi film. Hidup lagi seru-serunya begitu, lagi gagah-gagahnya mati, lagi naik karirnya mati. Hidup permainan dan sandiwara. Sandiwara sinetron. Makanya kita nih diingetin akan kematian. Kalau masih ada bang yang disebut napas kita, apalagi sekarang teguran udah banyak buat kita, buat diri kita sendiri. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa udah. Mata yang tadinya awas sudah mulai lamur, pandangan udah kabur ya pok. Kulit udah pada lentur, makan cuma bisa mau bubur. Dikit lagi digotong masuk ke diserem.
Makanya kita disuruh siapin sekarang. Nih haul mengingatkan kita akan kematian. Kalau sudah datang kematian, Ayah Haji Roma Irama udah nyinggung dalam syairnya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, anak suami tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Teng terereng. Itu lagu Sebujur Bangkai. Kalau kita lihat liriknya pok, syairnya dalam bang buat kita. Kita resapi dah. Makanya Ayah Haji Oma itu bikin lagu Sebujur Bangkai itu 6 bulan baru jadi. Padahal bikinnya nggak lama, tapi 6 bulan baru jadi rekaman. Kenapa? Setiap rekaman, masuk rekaman, ayah nangis. Haji Roma nangis dia, kenapa? Dihayatin nyanyinya, nggak jadi lagi rekaman. Kesian tukang suling. Itu ayah sendiri yang cerita ya, Haji Oma 6 bulan baru jadi. Kenapa? Karena memang dihayatin nyanyinya. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya Allah, serem ini lagu sebenarnya. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Teng terereng tuh. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Ya Allah, kayak Oma suara saya. Bener bang, dalam maknanya. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Gak ada temennya, siapa yang mau nemenin? Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafani. Serem sendirian. Makanya Sayyidina Ali, Imam Ali karramallahu wajhah pernah bilang, saya di dunia gak bakal takut. Kenapa? Rame-rame banyak yang nemenin. Di akhirat juga saya gak takut, rame-rame dikumpulin. Tuh Imam Ali ngomong begitu. Yang saya takut di mana? Di kuburan sendirian kagak nemenin. Serem. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Teng 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 teng. Tuh habis sudah. Luar biasa bang. Kita diingetin bang, diingetin pokok kematian. Nih haul manfaatnya. Yang kedua, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang dihaulkan malam ini. Almarhum, almarhumah yang kita haulin malam ini girang, istabsyaru, girang mendapat kiriman doa dari kita semua, anak cucu mantu keluarga. Doain. Makanya kita kumpul begini bang, mereka tuh girang, kita kirimin doa. Yang udah meninggal dunia, kata siapa meninggal? Kata yang masih hidup. Si Fulan mati noh, kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin lagi pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah, ada kehidupan lagi. Maka kita ziarah kubur, datang ke kuburan, beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakainya assalamualaikum. Kenapa assalamualaikum? Ada penghuninya di dalam. Kita main ke rumah saudara, rumah teman, ya enggak? Assalamualaikum. Kenapa? Ada penghuninya di dalam. Kalau assalamualaikum, sono mayatnya Los Angeles Amerika. Mereka dengar kita nyampe, tahu kita nyampe ke kubur, jawab salam kita tuh. Yang ahli kubur jawab waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kubur kagak denger dia jawab. Andai kata denger kagak jadi po. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia nyaut waalaikumsalam ji, lu nyampe, denger kita. Langsung itu surat Yasin kita lemparin. Tasbih pada putus, habis sudah, sendal jepit habis pada putus, kita lari ngibrit. Mereka tahu siapa yang datang ke kubur. Benar, doain. Maka ini tanda baktinya seorang anak, doain. Alhamdulillah. Tuh girang dapat kiriman doa almarhum.
Makanya arwah-arwah mak bapak kita yang udah meninggal dunia itu pada datang ke rumah kita. Kapan? Malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, malam Idul Fitri, malam takbiran, malam Jumat, kumpul datang ke rumah orang. Anak-anaknya pada semua balik. Adanya di mana? Depan pintu rumah. Lihat anak-anak doain apa kagak, baca Yasin apa kagak, ngirimin Fatihah apa kagak. Kalau mereka dikirimin doa dari anak-anaknya, girang, gembira, senyum, itu orang-orang tua kita. Alhamdulillah. Yang ketiga manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Malam ini Bapak Jumadi beserta Bang Jabat Jamuri beserta Mpo Haji Suci, anak-anak cucu mantu semuanya dikeluarin tuh tenaga, harta, pikiran buat siapa? Buat almarhum, disedekahkan. Buktinya apa? Ada pisang, ada jeruk, ada anggur. Mana lagi nih? Habis sudah tuh. Benar? Ini dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Nggak ada ruginya bang. Guru saya pernah ngomong, berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Makanya girang ninggalin anak yang soleh. Amin. Sehebat apapun bang, kok anak biar kata hebat banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, titel paling banyak, S1, S2, S3, 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 S getok, S teler, banyak dia punya. Anak biar kata orang kaya banget, duitnya banyak, hartanya banyak, disebut kiai banget tuh anak, disebut al-mukarrom, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorbannya nyengser. Pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Baru kena kopi doang ini. Belebek perus baji perut ini. Nih. Makanya kita jangan sok jadi anak. Ada orang kampung saya bang, bapaknya baru meninggal, emaknya baru meninggal, tahlil 7 malam pakai ngeluh. Aduh begadang mulu nih Ustadz, kepala saya puyeng, kurang tidur ya Allah, mikirin nih aki-aki mati 7 hari, duit dari mana tahu buat tahlilan, puyeng sono mikirin ngeluh. Saya balikin, lu baru 7 malam mikirin orang tua lu, gadangin orang tua lu, lu berapa tahun digadangin sama mak bapak lu? Bener? Nggak ada ruginya pakai ngeluh begitu. Jasa emak bapak kita nggak kehitung. Jangankan emak, ya Allah, bapak ada bang, bapak jasanya, bapak jasanya, pala jadi kaki jadi pala, siang malam berangkat gelap pulang gelap nyari nafkah. Bener? Berangkat gelap pulang gelap, kadang panas kepanasan, hujan kehujanan. Orang tua laki akalnya banyak emang. Bener? Orang tua laki akalnya banyak. Orang tua laki akalnya, biar kata emak akalnya banyak, kalah masih emak bapak. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja, emaknya ngomong, aduh bang, mata nih bocah masih melek aja bang, gue udah ngantuk banget. Lu apa orang laki akal lu banyak bang, takut ini bocah biar tidur. Bapak nyari akal biar supaya bocah tidur. Keluar rumah tuh bapak orang tua kita mempey di pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng tidur, ada anjing di samping tuh. Lah akhirnya bocah ketakutan tidur bang. Padahal kan bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya orang tua laki. Apalagi emak jasanya. Bener po? Apa-apa kan orang tua buat anak mulu. Bener bu? Makanya hari pertama lebaran kita yang datang siapa sebagai anak? Datengin orang tua. Malam takbiran udah samperin tuh sama orang tua. Datang sono. Suruh bini. Neng, bawain makanan apa buat nyano sono. Bawain buat bapak sono, bawain ke rumahnya, bawain tuh, dibawain tuh mantunya yang puan. Assalamualaikum nyak, assalamualaikum mbak, assalamualaikum nyak. Lu tuh mantu, iya apa nih nyak, opornya nggak bikin apa-apa lebaran, opor doang. Emang lu udah ada nyiapin buat lu tuh? Sampai nanya begitu, anak lu udah ada? Udah. Nah ini opor ayam. Iya. Emang lu punya ayam neng? Tahu bapaknya bocah itu ayam siapa tuh dipotong. Ya udah taruh sono, udah taruh di belakang, ditaruh
Tuh, hari lebaran pertama sholat id turun 7:30 ya enggak, ajak semuanya, neng berangkat neng lebaran ke rumahnya, bocah seru dandan pakai baju, noh cepetan ayo berangkat, datang ke rumahnya, kita datengin, minta maaf, minta redo, assalamualaikumnya, waalaikumsalam, lalu nyampe ianya, maafin bapak, maafin. Lah hari pertama lebaran kan air mata cetek aja bang, menggerujug aja air mata, maafin ngomong sambil nangis kagak jelas, maafin nangis dari jam 8 sampai jam 11, kebanyakan kelamaan nangis, lapar ya, laparnya belum makan lah, emang belum makan lu neng, makan sono, kan emang opor lu yang bawain dari malam tuh. Buat kita yang emang dasar anak kau punya keketek, punya pikiran, dia yang bawain, dia yang makan. Tuh orang tua bang apa-apa kan buat anak mulu, bener? Dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, nyekolahin buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua, jarang. Apalagi emak, jasanya emak, satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Jangan macam-macam sama emak ya po. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak. Nggak ada bapak mah nggak bangun. Bapak nangis, bocah nangis, dia ngomong siapa itu nangis, siapa nangis, gue injak bapak. Kurang telaten ngurusin anak, bener po? Lagi enak-enak makan tuh emak, punya anak nangis, pasti lihat, anak gua, dia tinggal makanannya bang, dia bersihin dulu, cebokin tuh anaknya, habis cebokin semua, ya enggak, dia lanjutin lagi makannya, enggak pakai cuci tangan lagi udah, langsung campur mau sambal kuning di situ, emak. Pokoknya emak lebih dekat sama anak ya pok, lebih sayang sama anak emak. Bapak mah kurang telaten, nyuapin anak makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Sayangnya emak sama anak, anak belum mangap, emak udah mangap duluan. Makanya emak kalau kondangan bos lampe tas kecil nggak ketinggalan bang. Tuh fungsinya banyak itu, ada kue talam, nganggur, comot, masukin kue pepe, buntel. Buat siapa pok? Anak. Nggak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin selampe. Mau buat tas itu buat bawa pisang, kagak. Bapak-bapak kondangan emang udah bawa pisang dari rumah, nggak mungkin. Emak luar biasa. Makanya jangan kita pernah rugi bang, orang tua keramat tuh. Kita kadang-kadang ziarah kemana nyampe, nyewa bus, ngutang-ngutang kita lakonin. Bener, keramat anu potong kambing sampai 5, emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telo, biar kapuran, boro-boro kita potongin, sial, diangkalin tuh anak. Apalagi emak udah tua, balik kayak bocah lagi. Datang ke rumahnya kita, jangan bawa tentengan, nggak ngarepin emak yang model begitu, asal didatengin digirang hatinya, pulang ngemin duit 10.000, 100.000, diciumin tuh duit, ngomong emak kita, ya roh mat lu pakai bagi gua, emang lu punya duit, gua doain mat lu biar sehat, panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak, doa merutuk emak, biar atau masing-masing rumahnya, tapi sayang sama gua. Tuh orang tua doanya merutuk kayak petasan parung. Ini kadang-kadang kagak main ke rumahnya, masa kedepannya numpang mindo rumahnya, ngetnya pakai cincin, habis cincin emaknya jerorodin, sial, diangkalan tuh anak. Bagaimana mau berkah sama orang tua? Makanya nih haul bermanfaat buat orang tua, buat anak, amin. Yang bikin haul girang, gembira, emak bapak gembira, anak juga harta tenaga yang dikeluarin, pikiran semuanya pasti dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Nggak pernah kita rugi. Jangan harap bang kita didoain sama anak kita ketika meninggal dunia, kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua. Jangan harap anak kita datang ke kubur minta doa kepada Allah, doain kita di dalam kubur, kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain orang tua. Maka ini sekarang kita berbakti. Kenapa? Orang meninggal dunia itu orang yang sudah ninggalin cerita. Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung hidup kita saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini? Almarhumah udah ninggalin banyak cerita buat anak, cucu, mantu, keluarga. Amin. Cerita yang baik-baik. Alhamdulillah. Tuh bikin cerita. Kita lagi yang di dunia nih, yang masih hidup bang, kita lagi bikin cerita. Bikin cerita yang cakep-cakep supaya nggak diedit. Kalau cerita yang jelek diedit ntar sono. Bener? Jangan ceritanya itu mulu. Ceritanya kagak bener mulu. Tuh sinetron Indosiar ceritanya kagak bener mulu. Pacaran ketemu kawin nikah bahagia.
punya anak girang, naik karirnya, naik pangkatnya di kantor, ketemu cewek cakep, pacaran dia diporotin mulu, akhirnya tinggal bini tuanya, dia kawin lagi, akhirnya diporotin, duitnya habis, jatuh miskin, pinggir jalan, di jalan lewat tabrak mobil, jeger, bawa ke rumah sakit, sampai tobat, datang bini tuanya minta maaf, tobat ya, udah segitu doang ceritanya. Itu cerita film Indosiar, udah kebaca semua. Iya, jeritan hati sang istri. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Iya. Yang nyanyi Rosa. Ya Allah, Pok. Film sinetron yang benar-benar cerita. Kita pengen cerita yang baik-baik. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sesuai doa-doa kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Kita pengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa amal yang soleh. Amin ya robbal. Mudah-mudahan almarhum almarhumah yang kita haulin malam ini dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dihapus oleh Allah. Allah jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dah jam 11 lewat seperempat, sudah lapar buat belum makan. Dah ya kalau ya dah siapin ya. Ya dah doain biar gemuk. Biar sehat bang ya. Alhamdulillah ya, karena memang kondisi lagi begini. Alhamdulillah 3 hari yang lalu saya udah ngikut rapid test, udah mengikuti swab. Alhamdulillah dinyatakan sama dokter negatif. Alhamdulillah, itu salah satu persyaratan untuk berangkat ke luar negeri. Karena memang besok pagi jam 8 saya udah ada, harus di Bandara Soekarno-Hatta. Karena setengah 8, setengah 9 harus sudah berangkat. Ya, pesawat take off dari Jakarta menuju ke Malaysia. 2 hari acara di Malaysia, acara Walimatul Khitan, nyunatin Upin Ipin. Dah itu aja barangkali. Serius banget lu bang lu. Lu kena prank ya. Nah, ini aja dah, serius banget. Wah, dasar usar PA. Dah, ini aja ibu doain. Yuk gitu. Duh, udah lapar batu deh nih, ya, siapin Bu Haji Susi doa ya, siapin dah kalau ada ya, kalau agak bagaimana kayak usahain juga dah. Ini aja. Dah kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita doain almarhumahnya Haja Jawiyah binti Haji Jaya, almarhum Haji Sehud bin Haji Lege. Mudah-mudahan beliau almarhumah diampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul summa ila ruh khususan almarhum Kong Haji Sehud bin Kong Haji Lege, almarhumahnya Haja Jawiyah binti Haji Jaya, wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa, karena malam ini kita dalam rangka pengajian juga. Orang yang ngaji dosanya dirontogin, dosa-dosa kita yang dirontogin malam ini dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita yang dirontogin malam ini dilempar ke gunung, gunung pun nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo dah lu pulang dah, ayo coba dah doa dulu ya, doanya juga nggak lama, paling juga doa makan ya. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf ya. Empo Haji Susi, jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga dah. Ini aja ngingetin, guru saya ngajarin bang, kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Tuh guru saya ngajarin, kiai ustadz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi kata guru saya ngundang kiai kagak bayar, itu kata guru saya. Makanya ada ya ngaji, jadi tawa aja nyengir deh. Dah ini aja dah dari saya, mohon maaf semuanya. Kulluhum everybody, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.